Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali dusturukum yahlan darat dusturukum yahlan nawbah dusturukum yahlan qalbi wal akid amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fi fadli Ashura an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Madinata fawajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura fas'alahum an dhalika faqalu inna hadzal yawm adhara Allahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'dhiman lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa'amara bi saumih. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid wa nakhussu bidzikir, para tokoh masyarakat dan segenap takmir Masjid An-Najah Tanjung Sari dan juga sedaya para jamaah yang hadir pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini dan mengikuti majlis di malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita nikmat bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu di zaman di mana banyak orang yang menganggap majelis semacam ini sudah tidak penting lagi, zaman di mana banyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menganggap majelis-majelis yang semacam ini, majelis ilmu, majelis maulid, majelis zikir bukanlah satu hal yang wajib, dan kita masih dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi yang bisa duduk di tempat-tempat yang istimewa, duduk di tempat-tempat yang baik, terus istiqamah belajar ilmu, yang itu memang suatu kewajiban bagi seluruh daripada umat Islam. Sebagaimana Nabi katakan bahwasannya mencari ilmu itu adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap orang yang beragama Islam. Maka para hadirin, ini satu nikmat yang besar di mana banyak orang di luar sana yang menganggap aneh jika ada orang yang masih suka duduk di majelis ilmu. Ada orang di luar sana yang menganggap aneh jika ada orang masih suka duduk di majelis-majelis maulid semacam ini. Dan kita tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini, karena semuanya sudah pernah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nabi katakan dalam satu hadisnya, para hadirin, sayati alaikum zamanun, atau sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka, umatku di masa itu menjauhi para ulama, menjauhi orang-orang yang ahli fikih, yang artinya mereka nggak mau belajar ilmu.
Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang menjauhi majlis-majlis ilmu di zaman itu akan diberikan 3 musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabtaliyahumullahu bisalas baliyat. Allah akan berikan 3 musibah kepada mereka, orang-orang yang hidup di zaman itu, yang mereka enggak mau duduk di majlisnya para ulama, enggak mau duduk di majlis-majlis ilmu. Ngaji dianggap enggak penting, ngaji dianggap enggak wajib. Apa 3 musibah itu? Yarfa'illahul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat, yarfa'ullahul barakah, Allah akan mengangkat, menghilangkan keberkahan dari hasil kerja mereka. Jadi mereka yang menganggap ngaji itu nggak penting, yang penting itu adalah kerja, justru pekerjaannya nggak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, kalau kita bahas pemimpin yang zalim itu luas. Jika ada seorang perempuan yang enggak mau belajar ilmu, Allah akan kirimkan kepadanya pemimpin yang zalim, yaitu berupa suami yang tidak taat kepada Allah dan zalim kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Jika ada suami-suami yang enggak mau ngaji, Allah akan jadikan dia terkalahkan oleh istrinya dan istrinya zalim kepadanya. Yang artinya orang-orang yang tidak mau belajar ilmu dan tidak menganggap penting ngaji di majelis ilmu semacam ini, para hadirin, mereka justru akan menemui kezaliman-kezaliman yang begitu luar biasa yang menyulitkan kehidupannya. Dan yang terakhir dan yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad, wa khasya, dan ditakutkan mereka orang-orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa hubungannya duduk di majelis semacam ini dengan su'ul khatimah? Nah, mungkin kalau dipikir-pikir para hadirin agak terlalu jauh dibayangkan orang enggak mau duduk di majelis kemudian matinya su'ul khatimah. Nah, jika kita perinci para hadirin, kaulah panjenengan itu enggak akan pernah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah kaulah panjenengan tidak didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Di dalam Shaffatuz Zubat disebutkan, dan setiap amal yang dilakukan tanpa dasar ilmu maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kaulah panjenengan salat itu harus ngerti ilmunya. Kaulah panjenengan puasa harus ngerti ilmunya. Kaulah panjenengan sedekah walaupun itu sunnah harus ngerti ilmunya. Karena apa? Ada kalanya sedekah itu para hadirin kelihatan zahirnya ini satu hal yang baik, tapi ternyata enggak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau panjenengan punya hutang dan sudah jatuh tempo di hari ini atau di seminggu yang lalu kita sudah masuk waktunya melunasi hutang, tapi kita tunda, kemudian kita sedekah. Membayar hutang itu hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Itu bisa diibaratkan seperti orang yang dia sholat Idul Fitri, Idul Adha dia jalankan, tapi subuh enggak dia jalankan. Nah, kira-kira bagaimana? Enten boten tiyang ngoten niku. Subuhan boten tapi Idul Fitri disian. Subuhan boten tapi Idul Adha disian datangnya. Nah, orang semacam ini para hadirin ini orang kebelingan. Kenapa? Yang wajib dia tinggalkan, yang sunnah dia kerjakan. Nah, maka sama, lek kaulah panjenengan dalam keadaan memiliki kemampuan untuk melunasi hutang dan sudah jatuh tempo kok kita enggak bayar, berarti kita telah meninggalkan kewajiban. Tapi uang yang kita punya justru malah kita sedekahkan. Nah, itu orang kebelingan. Nah, makanya pentingnya ilmu itu supaya kita bisa melaksanakan sebuah ibadah sesuai dengan aturan syariat. Nah, maka orang yang zahirnya dia beribadah tapi enggak mau ngaji, otomatis ibadah-ibadahnya ini enggak punya dasar ilmu, sehingga dia akan seenaknya sendiri beribadah. Dan ini kita temui ada orang para hadirin
dia bukan seorang musafir, dia bukan juga seorang yang tertimpa penyakit, kemudian sholatnya niku tiap hari dijamak, tiap hari niku zuhur kali asar niku bareng, asarnya taruh di zuhur atau zuhurnya taruh asar. Maka sholat maghrib yang ngoten, maghriban ngantuk, maghribnya di jamak takhir, taruh di isya, padahal dia bukan musafir, dia bukan orang yang sakit, atau orang yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah, kenapa itu terjadi? Karena nggak ngerti ilmu dan nggak mau belajar. Nah, bagaimana sholatnya? Nggak dianggap sama Allah. Nah, karena sholatnya nggak dianggap, ibadahnya nggak dianggap, sedangkan wafat dalam keadaan husnul khotimah ini bukan mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan iman kuat, mati dalam keadaan kita sedang beribadah. Bagaimana orang yang dianggap husnul khotimah ketika dia wafat, sedangkan dia ibadah yang di saat itu dia kerjakan tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kelihatannya husnul khotimah, tapi ternyata di mata Allah, walaupun dia mati dalam keadaan dia bersujud, kalau dia nggak pernah belajar ilmu tentang sholat, ya sholatnya pun sia-sia nantinya. Ternyata wudhunya nggak sah. Ini sering, kadang orang wudhu ngakunya madhab Syafi'i, tapi kalau nyiram bagian tangan cuma separuh lengan saja, nggak sampai siku-siku. Kemudian sholat, tengah-tengah sholat meninggal. Nah, kita secara zahir menghukumi husnul khatimah, tapi apakah di mata Allah dia dianggap husnul khatimah? Enggak, sholatnya aja nggak sah kok. Sholatnya aja nggak sah. Nah, ini pentingnya kaulah panjenengan belajar. Jadi para hadirin, saat ini kaulah panjenengan Bapak Ibu hidup di zaman tiang ngaji ini dianggap aneh. Kadang yang anggap aneh bukan orang yang jauh, yang anggap aneh itu kadang keluarga kita sendiri. Ada orang tua sregep ngaji, anaknya ngomong, Bapak Ibu ngaji tok kerjaane. Dianggap aneh, coba lihat. Ada suami yang seneng ngaji dianggap aneh sama istrinya. Ada istri yang seneng ngaji dianggap aneh sama suaminya. Nah, sehingga zaman ini persis sudah seperti zaman yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, maka kita beruntung di malam hari ini kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang terus bisa istiqamah belajar ilmu, dan semoga sampai akhir hayat kita terus semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmunya para ulama, para kiai, amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru, tahun yang baru daripada tahun Hijriah, yaitu kita akan masuk bersama-sama ke bulan Muharram, atau yang kata orang Jawa niku Muharram bulan apa? Bulan Suro. Kenapa disebut Suro? Karena di bulan Muharram itu ada satu hari yang istimewa yang dinamakan dengan hari Asyura. Asyura. Tapi kebiasaan kita niku senang sing singkat-singkat. Gini ngoten. Makanya kabeh disingkat. Aja bila jenengan cocokkan Bapak Ibu, kita punya hari-hari niku diambil dari bahasa Arab. Bulan-bulan itu semuanya diambil dari bahasa Arab, termasuk nama-nama hari tadi seperti Asyura, hari nomor 1. Banyak orang yang mengira hari pertama itu Senin, bukan. Hari pertama niku Ahad. Senin itu hari kedua, makanya dinamakan Senin. Senin itu dari kata Isnain, Yaumul Isnain. Isnin itu adalah 2, hari kedua. Kemudian ada hari ketiga. 3 niku bahasa Arabnya Salasatun. Hari Selasa itu diambil dari kata 3, yang kalau di bahasa Arab kan Yaumus Sulasa. Yaumus Sulasa. Akhirnya masuk di Indonesia jadi apa? Selasa. Kemudian masuk hari keempat. 4 itu bahasa Arabnya Arba'ah. Hari Rabu bahasa Arabnya Yaumul Arbi'a. Yaumul Arbi'a masuk ke wilayah kita jadi apa? Rebu. Sing penting ana R karo B ne. Gitu kan?
Hari kelima. Hari kelima, lima itu bahasa Arabnya khamsah. Urutan kelima Khamis. Hari kelima atau hari Kamis itu bahasa Arabnya Yaumul Khamis. Yaumul Khamis, Khamis artinya lima. Masuk ke wilayah kita jadi apa? Kemis. Jadi kan Kemis, jadi mirip-mirip. Nah, yang nggak ikut hitungan angka itu 2 hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Jumat itu diambil dari kata jamaah, yang artinya berkumpul. Kenapa? Karena di hari Jumat kaum muslimin berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga disebut dengan hari berkumpul, hari Jumat. Kemudian hari Sabtu, hari terakhir. Makanya orang-orang dulu, para hadirin, liburnya itu hari Sabtu. Orang-orang dulu itu liburnya hari Sabtu, karena Sabtu itu ada satu kata yang mirip dengan hari Sabtu. Jadi Sabtu itu ya bahasa Arabnya Sabtu, sama. Di dalam Al-Quran ada kata subata. Subata itu artinya, para hadirin, hari di mana Allah perintahkan mereka Bani Israel di zaman itu untuk beristirahat. Cerita yang Bani Israel dilarang untuk pergi ke laut mengambil ikan. Itu kan hari Sabtu ceritanya. Hari Sabtu nggak boleh ngambil ikan. Sama Allah nggak boleh ngambil ikan. Dari hari Senin, hari Ahad sampai hari Jumat boleh mereka ngambil ikan. Hari Sabtu nggak boleh ngambil ikan. Tapi ternyata Bani Israel ini kecengkal. Hari Jumat dia pasang jaring di laut. Hari Sabtu memang dia nggak pergi ke laut, tapi ikannya akan masuk ke jaring. Hari Ahad dia ambil ikannya. Nah, mencoba untuk menipu Allah, mencoba untuk bikin makar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah jadikan mereka qiradatan khasiin. Allah rubah wujud mereka menjadi kera, menjadi monyet, karena nggak nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diambil dari kata itu, kemudian dijadikan hari istirahat. Jadi semuanya, para hadirin, sudah dijelaskan di dalam syariat Islam. Nah, termasuk bulan Muharram, yang termasuk salah satu bulan yang istimewa, yang di situ ada hari Asyura, yang kemudian masuk ke daerah kita, masuk ke Indonesia, terutama di Jawa, dikenal dengan hari Suro atau bulan Suro. Adapun bulan Muharram itu termasuk bulan yang istimewa, Bapak Ibu. Bulan yang di dalamnya kaulah panjenengan jika beramal baik, kita akan dapat pahala yang berlipat lebih banyak daripada kita beramal di selain bulan-bulan ini, termasuk bulan Muharram. Jadi kaulah panjenengan kok beramal baik di Safar dibandingkan dengan beramal baik di Muharram, gak sama pahalanya. Lebih gede pahala beramal baik di bulan Muharram. Sehingga kaulah panjenengan zikiran, hadir majlis di bulan-bulan haram semacam ini, pahalanya lebih besar. Terutama di 10 hari pertama bulan Muharram. Sehingga para salaf dulu, orang-orang terdahulu, dari zamannya para sahabat Nabi, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau sudah masuk 10 pertama bulan Muharram, mereka mengisi waktunya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi pertanyaan, ibadah napa mawon niku yang perlu kita kerjakan nanti di bulan Muharram? Yang pertama, para hadirin, adalah puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa sunnah. Apakah boleh seseorang itu berpuasa bulan Muharram penuh? Boleh. Karena Nabi juga pernah memerintahkan seorang sahabat yang bernama Al-Bahili untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Sum ashhural hurum watruk, kata Nabi Muhammad. Sum ashhural hurum watruk, diulangi 3 kali sama Nabi. Berpuasalah di bulan-bulan yang haram, yaitu bulan haram niku wonten ada 4, para hadirin, yang 3 nyambung, yang 1 terpisah. Yang 3 nyambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah bahasa Jawa ini apa? Selo. Gini kan? Kemudian Dzulhijjah bahasa Jawanya apa? Besar. Kemudian Muharram bahasa Jawanya Suro. 3 bulan berurutan ini bulan yang istimewa. Tambah 1 lagi, yang 1 terpisah, gak urut. Yang 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan sebelum bulan Sya'ban. Itu namanya bulan Rajab, atau orang Jawa bilangnya Rejab,
itu juga salah satu bulan yang istimewa para hadirin. Berpuasa di bulan-bulan itu, di bulan-bulan 4 itu para hadirin dianjurkan oleh syariat. Karena Nabi pernah memerintahkan, "Sum asrul hurum," boleh kau puasa di bulan-bulan haram, berarti kau boleh puasa penuh. Di bulan-bulan 4 tadi boleh puasa penuh, kecuali bulan Dzulhijjah, bulan besar. Tidak boleh penuh, harus ada 4 hari yang kita berhenti berpuasa. Tidak boleh berpuasa, yaitu hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hukumnya haram berpuasa. Kalau di bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, kemudian di bulan Rajab, kok panjenengan kepingin puasa penuh boleh. Nah, jadi yang pertama ibadah yang perlu kaulah panjenengan perbanyak adalah berpuasa. Kok ternyata boten saged puasa dari awal sampai akhir atau puasa 10 hari pertama para hadirin, ambil puasa 2 hari. Dalam bulan Muharram atau bulan Syura ambil puasa 2 hari. Puasa apa itu? Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kenapa kok harus 2? Kenapa kok harus 2? Ini disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukasafatul Qulub. Ya, kita baca satu hadis Nabi riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, qadiman Nabi al-Madinata, fawajadal Yahud. Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahud yasumuna yauma Asyura. Mereka orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Jadi Yahudi itu orang yang beragama Yahudi, para hadirin, orang yang beragama Yahudi maksudnya. Ya seperti sekarang itu yang Israel nih, yang lagi dibantai sama Iran nih. Nah, semoga hancur itu Israel ya. Nah, sehingga Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Yahudi itu sampai hari kiamat nanti ada, para hadirin. Yahudi itu sampai hari kiamat nanti ada. Kenapa? Nabi sudah isyaratkan itu. Waktu hidupnya Nabi sudah katakan nanti di akhir zaman umatku itu akan berperang melawan orang-orang Yahudi. Nah, jadi bisa jadi itu zaman ini. Yang Nabi sebut ya ini zamannya. Atau ada kemungkinan para hadirin nanti lebih lama lagi. Lebih lama lagi dalam arti apa? Karena di dalam sejarah itu akan dikatakan bahwasanya Palestina itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, semoga di tahun-tahun ini Palestina diberikan kemenangan oleh Allah sehingga Masjidil Aqsa terbebas dari kezaliman orang-orang Zionis Yahudi. Ya. Karena Yahudi itu datang ke Israel, datang ke Palestina itu numpang, para hadirin. Ya. Karena mereka orang Yahudi juga meyakini Masjidil Aqsa itu adalah tempat suci mereka. Makanya mereka masuk untuk merebut Masjidil Aqsa milik umat Islam. Nah, kenapa kita harus pertahankan Masjidil Aqsa? Lek kaulah panjenengan kok disuruh berangkat ke sana ikut perang kan nggak berani. Gitu kan? Ini misalnya Abah Huda kok nawari jenengan tiket gratis. Pak, jenengan tak bayari. Derek Iran merangi Israel kira-kira budal mboten kira. Ya, pasti mikir ya. Anu ngapunten, Bah. Lari kula tasih alit, Bah. Ngapunten Bah ya. Pripun mangke sawah kula kambing kula pripun mangke lek mati pripun takut kita minimal kita doakan minimal kita doakan supaya Palestina diberikan kemenangan. Kenapa? Karena Masjid Aqsa itu Bapak Ibu kiblat pertama umat Islam. Jadi Rian Nabi Muhammad dan para sahabat niku kalau sholat sebelum diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Ka'bah, pertama kali Nabi sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi kiblat umatnya Islam. Jadi makanya menjadi masjid yang paling terbaik ketiga. Masjid yang paling terbaik nomor 1 adalah Masjidil Haram. Yang terbaik nomor 2 Masjid Nabawi. Yang terbaik nomor 3 adalah Masjidil Aqsa. Nah, sehingga para hadirin, ketika Nabi sampai di kota Madinah, di saat itu ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu lagi puasa Asyura. Orang Yahudi lagi berpuasa Asyura. Akhirnya Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa Asyura? Kemudian orang Yahudi mengatakan, inna hadzal yaum adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Karena di hari ini, di hari Asyura ini, kata orang Yahudi, Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi di Asyura niku para hadirin banyak kejadian-kejadian istimewa di hari Asyura. Nah, ini Imam Ghazali yang menyebutkan. Nah, kita baca sedikit apa saja sih yang terjadi di hari Asyura. Ini sebagai bukti kalau hari Asyura itu hari istimewa.
Kalau bukan istimewa, nggak mungkin Allah pilih untuk menolong nabi-nabinya, menyelamatkan nabi-nabinya, dan bahkan kejadian-kejadian istimewa di dalam penciptaan alam semesta ini Allah pilih di hari Asyura. Nah, di antara yang pertama adalah kata Imam Ghazali disebutkan di sini, wa minha annahu tiba ala Adam fihi. Nabi Adam itu diterima taubatnya oleh Allah di hari Asyura. Jadi kita yang punya dosa besar, para hadirin yang banyak dosanya, hari Asyura perbanyak istighfar. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di hari Asyura. Wa kana khalaqahu fihi. Dan Nabi Adam itu diciptakan di hari Asyura. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam itu di hari Asyura. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Asyura Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi khuliqal arsu wal kursi was samawat was samsu wal qamaru wan nujum. Dan di hari Asyura juga Allah ciptakan alam semesta ini. Dari langit, bumi, kemudian matahari, bintang-bintang, itu Allah ciptakan semuanya di hari Asyura. Wa wulida Ibrahim, dan lahirnya Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim Khalilullah, itu juga di hari Asyura. Wa kanat najatuhu minan nar, dan cerita tentang Nabi Ibrahim yang dibakar menggunakan api Raja Namrud, kemudian apinya menjadi dingin, itu ceritanya juga di hari Asyura. Kemudian Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke pinggir atau ke pantai, sehingga saat itu Allah jadikan laut itu terbelah, menyediakan jalan untuk Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa dengan Bani Israel, dengan umatnya yang ikut Nabi Musa, menyeberangi lautan, dikejar oleh Fir'aun. Begitu Fir'aun sampai di tengah-tengah, Nabi Musa sudah sampai di ujung yang sana, Allah kembalikan seperti semula lautnya, sehingga Fir'aun tenggelam. Fir'aun bersama pengikutnya tenggelam. Kemudian Allah munculkan jasadnya Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia, yang sampai sekarang jasadnya Fir'aun masih ada di Mesir. Jasadnya Fir'aun itu yang terjadi di zaman Nabi Musa. Nah, bayangkan itu, sudah berapa abad itu. Itu sampai sekarang masih ada. Dan tidak Allah hancurkan. Kenapa? Sebagai pelajaran untuk kita umat manusia, siapa yang taat kepada Allah, pasti Allah akan selamatkan, walaupun dengan cara yang enggak masuk akal, tapi yang enggak taat sama Allah Subhanahu wa taala akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Nah, jadi para hadirin, banyak sekali kejadian yang terjadi di hari Asyura. Nah, termasuk di antaranya orang Yahudi merayakan kemenangan Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun itu juga di hari Asyura, sehingga mereka berpuasa di hari itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, ketika Yahudi bilang, karena kami itu merayakan kemenangan Musa. Nabi Muhammad bilang, nahnu aula bi Musa. Kami ini umat Islam lebih utama di dalam merayakan kemenangannya Nabi Musa. Kami lebih memiliki Nabi Musa. Agama kami yang bersambung dengan agamanya Nabi Musa. Ajaran kami yang bersambung dengan ajarannya Nabi Musa. Fa'amara bi shaumih, kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, in istu ila qabilin la asumannat tasi. Kalau tahun depan saya masih hidup, kata Nabi, maka saya akan berpuasa di tanggal 9-nya, yaitu puasa Tasu'a. Tasu'a itu diambil dari kata tis'ah, yang artinya 9, tanggal 9. Jadi kemudian ternyata para hadirin, sebelum sampai di tanggal 9 Muharram yang selanjutnya, Nabi kita Muhammad wafat. Jadi Nabi tidak mendapati puasa Tasu'a di tahun selanjutnya, tapi Nabi sudah memerintahkan umat Islam untuk sunnah berpuasa Tasu'a dan Asyura. Tujuannya untuk apa? Karena Nabi Muhammad, Bapak Ibu, gak suka kalau umat Islam itu menyamai ajaran Yahudi. Nabi Muhammad gak suka kalau ada syariat Islam yang mirip sama syariatnya orang Yahudi, sama ajarannya orang Yahudi. Dan ini berlaku bukan hanya untuk puasa Tasu'a Asyura saja. Nah, termasuk akikoh. Akikoh itu Bapak Ibu,
kalau panjenengan punya putra, punya anak laki, disunahkan akikah berapa ekor kambing? 2. Kalau anaknya perempuan 1. Ada orang yang nggak mau belajar, kemudian seenaknya sendiri berkomentar, dia menyatakan bahwasanya kenapa ya Islam itu kok lebih condong kepada laki-laki, sehingga kalau ada orang yang melahirkan anak laki-laki disuruh ngakikahi 2 kambing, tapi giliran perempuan kok 1 kambing. Berarti kan Islam itu nggak menyamakan, tidak adil antara laki dengan perempuan. Itu pemahaman yang salah. Kenapa laki-laki nyembelih 2 ekor kambing? Karena orang Yahudi itu Bapak Ibu, kalau punya anak laki nyembelih 1 kambing. Orang Yahudi itu kalau punya anak laki nyembelih 1 kambing. Nabi Muhammad paling nggak suka dengan orang-orang yang menyerupai orang-orang Yahudi. Gak suka, apalagi sampai syariatnya sama dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi perintahkan, kalau kalian punya anak laki sembelih 2 kambing. Orang Yahudi kalau punya anak perempuan Bapak Ibu gak nyembelih apa-apa. Jadi bagi orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah dulu itu, kalau mereka punya anak perempuan itu bagi mereka aib. Makanya ada sejarah Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, sudah bepergian lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun para hadirinnya. Enggak pulang Sayyidina Umar, pulang-pulang ke rumah mendapati ada anak kecil perempuan. Ditanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ini siapa ini?" Kata istrinya, "Ini anak kita, ini putri kita wahai Umar." Oh, langsung Sayyidina Umar itu ambil cangkul, diajak putrinya ke tengah padang pasir para hadirin, dia gali ya. Sayyidina Umar itu gali lubang ini sebelum Sayyidina Umar kenal Nabi Muhammad, sebelum dapat hidayah masuk Islam. Digali lubang, kemudian sampai wajahnya Sayyidina Umar dan jenggotnya itu penuh dengan debu. Kemudian putri kecilnya tadi membersihkan debu di jenggot ayahnya. Itu pun masih nggak tersentuh itu hatinya Sayyidina Umar waktu itu. Saking kerasnya hati Sayyidina Umar saat sebelum masuk Islam. Kemudian dikubur putrinya hidup-hidup. Coba. Karena apa? Di masa jahiliyah itu punya anak perempuan itu aib. Tapi Islam datang memuliakan kaum wanita. Islam datang mengatakan, Nabi Muhammad katakan di dalam hadisnya, siapa orang yang punya anak perempuan 3 dididik dengan baik menjadi perempuan-perempuan yang solehah, maka orang tuanya dijamin masuk surga. Coba, punya anak perempuan jamin masuk surga. Oh, dan sahabat, ya Rasulullah, kalau namun gadah putri kalih, pripun ya Rasul? Kenapa harus 3? Kata Nabi Muhammad, 2 kalau dididik dengan baik masuk surga orang tuanya. Lah kalau namun setunggal ya Rasul, pripun wahai Rasul? 1 dididik dengan baik masuk surga orang tuanya. Kemudian seorang perempuan itu kalau sudah dewasa menjadi seorang istri. Jadi seorang istri. Ini kita ini yang sudah punya istri, kita ini Bapak Ibu walaupun tiap hari tahajud puluhan rakaat, tiap hari puasa, tiap hari sedekah, tiap tahun haji, malah isok tiap bulan umrah, tapi kok sama istrinya nggak baik, Nabi sudah katakan. Kata Nabi Muhammad apa? Kata Nabi Muhammad, khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling baik kepada pasangannya, kepada keluarganya, kepada istrinya. Jadi kita ini walaupun ahli tahajud, ahli sholat, tapi suka zalim sama istri kita, nggak ada kata soleh itu nggak ada. Allah belum sebut kita laki-laki yang soleh, nggak. Walaupun ahli tahajud. Ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidak memuliakan kaum wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak menghinakan kaum wanita kecuali laki-laki yang hina. Coba. Jadi walaupun dia ahli ibadah, kalau dia nggak memuliakan kaum wanita, hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beranjak lagi lebih dewasa, seorang wanita akan menjadi seorang ibu. Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik terlebih dahulu? Nabi jawab, ibumu. Terus kepada siapa ya Rasul? Ibumu. Terus kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus kepada siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di telapak kaki ibu. Jadi dimuliakan, ini Islam memuliakan kaum wanita. Jadi akikah perempuan 1 kambing, laki-laki 2 kambing itu bukan Islam nggak adil, tapi Nabi nggak suka kalau syariatnya sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau punya anak perempuan nggak nyembelih apa-apa.
Karena bagi mereka anak perempuan itu bukan dianggap satu kebahagiaan, sehingga mereka nggak nyembelih apa-apa. Tapi umat Islam disuruh sama Nabi Muhammad supaya tidak merepotkan, karena Yahudi nggak nyembelih apa-apa, umat Islam cukup nyembelih satu kambing supaya nggak ngerepotkan. Kalau semuanya dua-dua, ya, dua ekor berarti kan repot. Nah, kenapa yang laki-laki kok 2 ekor? Ya karena mau nggak mau gitu. Kalau disamakan satu sama dengan Yahudi. Kok nggak nyembelih sama sekali? Punya anak laki, ya wis ngoten, lek punya anak laki kenapa kok syariat nggak nyuruh nggak usah nyembelih sama sekali loh? Kok luwih kebacut sama orang Yahudi kita ini? Kok luwih apik Yahudi gitu? Yahudi punya anak laki masih nyembelih kambing, kok awake dhewe ndak mau, itu kan lebih parah, berarti pelitnya kita dari Yahudi. Makanya akhirnya disuruh 2 sama Nabi kita Muhammad. Nah, maka para hadirin, kalau di 10 hari pertama panjenengan boten saged puasa, panjenengan puasa 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Kalau Tasu'anya nggak bisa, puasa Asyura ditambah dengan yang 11. Diusahakan jangan Asyura saja, karena menyalahi sunnahnya Nabi nanti. Jadi puasanya minimal harus 2 hari, Tasu'a, Asyura, atau Asyura dengan tanggal 11-nya, hari setelahnya. Nah, insya Allah Asyura tahun ini kalau nggak salah jatuh hari Ahad itu, kalau nggak salah itu. Saya cuma nggak tahu, nanti dipastikan lagi. Masuknya Muharram itu kalau nggak salah malam Jumat, nah, kalau nggak salah malam Jumat. Nah, itu juga dianjurkan membaca sore hari sebelum maghrib, membaca doa akhir tahun, kemudian habis maghrib baca doa awal tahun, supaya dosa-dosa kita selama setahun ini diampuni sama Allah dan kita dijaga sampai ketemu bulan Muharram yang akan datang dalam keadaan taat dan sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada satu amalan sebagai penutup para hadirin, hadis riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, ini sering saya sampaikan, mungkin ada yang masih ingat. Setiap menjelang Muharram selalu saya bawakan hadis ini. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, man wasa'ala iyalihi yauma Asyura, siapa orang yang menggembirakan, melapangkan rizki keluarganya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizkinya selama setahun penuh. Jadi lek kaula panjenengan di hari Asyura nanti, Bapak Ibu menggembirakan keluarga, suami menggembirakan istrinya, istri gembirakan suaminya, orang tua gembirakan anaknya, anak gembirakan orang tuanya, maka kita akan dapat jaminan dari Nabi Muhammad akan dilancarkan rizki sampai ketemu Asyura yang akan datang. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, beliau berkomentar tentang hadis ini dan beliau katakan, waqad jarabnal amala bihadzal hadis, aku telah mencoba mengamalkan hadis ini selama puluhan tahun dan aku dapati semuanya mujarrab, sehingga aku tidak pernah merasa kekurangan sama sekali. Setelah aku mengamalkan hadis ini, Allah selalu cukupi semua kebutuhanku dalam 1 tahun sampai ketemu Asyura yang akan datang. Nah, sehingga monggo Bapak Ibu di hari Asyura gembirakan keluarga. Gak harus dengan sesuatu yang mahal, gak, apalagi sampai utang-utang, malih mumet gini kan. Kepengen nyenangkan istri utang 10 juta, tubasnya emas. Nah, setelah Asyura bukan malah senang, tambah tambah susah nelongso gitu kan. Nah, gara-gara apa? Bingung nyaur utang, nggak perlu, cukup dengan yang apa panjenengan mampu. Oh, mampunya ngajak makan bakso, ya sudah, buka bersama makan bakso. Atau panjenengan mampunya ngasih uang jajan lebih, yang biasanya suami ngasih istrinya tiap hari 20.000, oh Asyura dikasih 100.000 gitu. Yang istri nggak harus juga berupa uang juga, jenengan apa bapak-bapak ngasih istrinya 100.000, istrinya ngasih bapak 100.000 lah, podo wae gitu kan. Ini namun tukar-tukeran itu, jadi jualan tok. Jadi gimana yang istri coba di hari Asyura yang biasanya nggak peduli sama suaminya, yuk hari Asyura peduli sama suaminya. Sing biasanya lek suami ini bibar kerja wangsul datang griya, sing ditakoni namung untunge piro, nggih. Pak, gawa duit piro Pak? Beras entek. Nah, ini coba hari Asyura jangan seperti itu. Hari Asyura sambut suaminya dengan baik. Monggo Pak, pinarak riyen kula pijeti. Nah, nggih. Ning ngersakne napa Pak, teh anget napa kopi. Nah, tawari yang baik-baik. Sing kirane suami niku nganggep,
tumben nih, tumben nih, senang suaminya. Wah, tengah akhirnya suaminya dungo, ya Allah, jadikan semua hari Asyura ya Allah. Ngoten nggih. Saking jarang-jarangnya ibu ngelayani suaminya nih. Nah, jadi para hadirin, intinya bahagiakan keluarga di hari Asyura, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang lancar sampai setahun yang akan datang. Semoga Allah berikan kita semuanya rezeki yang lancar sehingga nanti di hari Asyura bisa menggembirakan keluarganya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan, kita jawab singkat mohon karena sudah malam para hadirin. Yang pertama, bagaimana cara sholat orang yang memakai kateter? Nah, kateter itu alat untuk buang air kecil. Ya. Nah, ini masuk di dalam daimul hadas. Masuk dalam bab daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Maka orang yang selalu berhadas itu, para hadirin, cara sholatnya, yang pertama dia bersihkan semua najis. Nah, dia bersihkan semua najisnya. Kemudian para hadirin, dia wudhu. Setelah wudhu dia langsung sholat, jangan ditunda. Jadi syarat bagi orang yang daimul hadas itu harus napa niku langsung dan nunggu waktu masuk sholat. Jadi kalau kita, kalau panjenengan ini Bapak Ibu, kalau mau sholat zuhur kita wudhu jam 10 pagi kan bisa. Bagi yang sehat bisa. Dan nanti zuhur nggak perlu wudhu lagi, langsung sholat zuhur bisa. Tapi kalau orang yang daimul hadas nggak bisa. Nah, dia wudhunya harus sudah masuk waktu dan memang mau menjalankan sholat. Yang pertama. Kemudian para hadirin, kalau memang sakitnya sakit yang parah, ini kan kalau di sini biasanya kateter itu dipakai oleh orang yang sakit parah. Kalau sakitnya sakit parah, para hadirin, sholatnya dijamak. Nah, sholat yang bisa dijamak itu kan cuma 4, gitu kan? Zuhur, asar, maghrib, isya. Supaya nggak terlalu repot, lek subuh kan buatan sakit dijamak, napa malih dikosor. Subuh dikosor ya entek, gitu kan? Jadi kosor itu kan mengurangi 2 rakaat. Lalu subuh wis 2 rakaat jenengan kurangi. Pripun? Ya ndak sholat akhirnya gitu. Makanya subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Tapi bisa kita akali supaya panjenengan lek sholat itu nggak tiap waktu sholat wudhu. Nah, kalau 5 waktu berarti kan wudhunya 5 kali. Nah, repot nih. Kalau sakitnya sakit parah, para hadirin, boleh dijamak. Karena jamak itu bukan hanya untuk orang yang bepergian, tapi jamak itu juga bisa untuk orang yang sakit parah. Jadi perlu digarisbawahi, sakit parah. Tapi lek sakitnya namung panuan, nggih. Sakitnya namung gatel kok kemudian dijamak, nggih mboten angsal, enggak boleh. Jadi sakit parah. Nah, seperti ini. Ini kalau biasanya orang pakai kateter itu kan sakit parah, dia hanya bisa berbaring di atas ranjang, maka sholatnya bisa dijamak. Nah, supaya lebih singkat lagi, saged diakali karena Islam itu indah, mempermudah setiap kegiatan-kegiatan ibadah bagi mereka orang-orang yang susah. Yang pertama, wudhu untuk salat subuh. Jadi bersihkan pakaian, bersihkan najisnya, para hadirin, kemudian wudhu atau diwudhui, kemudian salat subuh. Masuk salat zuhur, niat apa? Niat menjamak takhir. Salat zuhurnya ditaruh di asar. Begitu masuk waktu asar, adzan asar, jangan langsung salat, tunggu dulu, ambil waktu paling akhir. Nah, ini dimaafkan, ambil waktu paling akhir, dimakfu bagi orang yang memang ada uzur. Kalau yang nggak ada uzur, ya diusahakan awal waktu. Nah, karena ini sakit, ambil waktu paling akhir. Nah, misal adzan maghrib jam 5:30, ambil waktu jam 5:15 misalnya. Bersihkan pakaian, kemudian bersihkan dari najis, ambil wudhu, para hadirin, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Karena dia bukan orang yang sedang bepergian jauh, hanya boleh menjamak. Jadi sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Nah, dari selesai asar kan gak lama masuk waktu apa? Waktu maghrib. Kemudian masuk waktu maghrib, niat menjamak takdim. Jadi sholat maghrib dalam hati niat untuk menjamak takdim isya. Isyanya ditaruh di maghrib.
Jadi sholat duhur asar di akhir waktu asar, kemudian nunggu sebentar masuk waktu maghrib, sholat maghrib diniati jamak takdim sekalian, isaknya taruh di maghrib. Berarti dalam sehari untuk mengerjakan sholat 5 waktu wudhunya berapa kali? 2 kali. Waktu subuh sama 1 kali wudhu untuk duhur, asar, maghrib, isya. Jadi nggak terus-terusan berwudhu. Nah, makanya ngaji kan enak. Ternyata ya gampang. Nah, kalau jenengan punya orang tua sakit, para hadirin, stroke, kemudian kalau mau wudhu jenengan kedah gendong, sholat dalam sehari 5 kali, ya lama kelamaan encok jenengan, gitu kan? Nah, lama kelamaan saraf terjepit. Nah, makanya ngaji seperti ini kan akhirnya kita ketemu solusinya. Bisa dijamak itu. Bagi yang sakit bisa dijamak sehingga cukup dengan 2 kali wudhu untuk menjalankan 5 kali sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah daging akikah harus sekaligus habis dalam satu acara walimatul akikah? Jadi para hadirin, akikah itu dagingnya sunnah, sebagian ulama sunnah dibagikan sebagian dalam keadaan mentah, sebagian dalam keadaan yang matang. Kemudian daging itu kalau kita simpan untuk dimakan para hadirin, kalau akikahnya akikah sunnah, itu dianjurkan langsung dibagikan, langsung dibagikan. Nah, atau di dalam madhab Syafi'i diperbolehkan untuk dibuat walimah, acara, seperti yang kita lakukan di Indonesia. Kalau mengadakan akikah kan ngundang-undang tangga, itu boleh dalam madhab Syafi'i. Ada madhab lain yang mengatakan tidak disunahkan untuk bikin walimah, jadi langsung dibagikan semuanya. Atau dimakan sebagian boleh kalau akikahnya tidak dinadarkan. Tapi lah jenengan nadar akikahnya, maka jenengan nggak boleh ngambil dagingnya, semuanya harus dibagikan. Jadi afdolnya Bapak Ibu langsung dibagikan, dimasak boleh, langsung dibagikan kepada masyarakat sekitar, terutama kepada fuqara dan masakin, atau dibagikan berupa daging mentah juga boleh. Di dalam madhab Syafi'i dihukumi khilaful aula di saat kaulah panjenengan menyembelih hewan akikah itu, diusahakan untuk dalam kondisi yang dagingnya itu bagus, kemudian tulang-tulangnya lek saged ge utuh. Tulang-tulangnya utuh, artinya apa? Ya semuanya lek saged dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang paling afdol. Jadi kalau mau disimpan, mau dimakan ya nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi nggak masuk ke bab yang afdol gitu. Nggak masuk ke bab yang afdol. Nah, selagi itu bukan akikah yang dinadarkan, bukan akikah yang wajib, akikah yang sunnah, yang artinya nggak dinadarkan. Dinadarkan nggak boleh diambil dagingnya sama sekali, semuanya harus diserahkan kepada orang-orang yang menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita bacakan Fatihah Bapak Ibu untuk para luhur-luhur kaula panjenengan, terkhusus para luhur Masjid An-Najah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah dan berkahnya majlis di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa luhur-luhur kita, dan kita mendapatkan keberkahan daripada luhur-luhur kita, dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi, wa summa ila arwahi awliya'us salihin minal autad wa nujaba wa nugaba wal ghausil abdal wa rijal ghaib min ahli darkin masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha, wa summa ila arwahi awliya'i tis'ah wa jami' awliya'us salihin fi hadhil baldah, wa khususan ila ruhi liman istama'na hahuna bisababihim wa talawna li ajlihim, ila ruhi Mbah Yai Hasan Rafi'i wa zawjatihi, wa ila ruhi Mbah Yai Jais Abdus Salam wa zawjatihi, wa ila ruhi Mbah Yai Ustadi wa zawjatihi, wa ila ruhi Mbah Yai Dimyati wa zawjatihi, wa ila ruhi Mbah Yai Irjam, wa ila ruhi Mbah Yai Khudari, Mbah Yai Muhammad Taha, wa summa ila ruhi Mbah Jumat wa zawjatihi, wa ila ruhi Mbah Masudi wa zawjatihi, wa ila ruhi Mbah Isri wa zawjiha, wa ila ruhi Mbah Mansur wa zawjatihi, wa usulihim wa furuhim, wa jami' amwatina wa amwatikum ya hadruna khasah, walidina wa walidikum,
وآبائنا آبائكم أمهاتنا أمهاتكم أجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم وإخواتنا وإخواتكم يحضرون خاصة وجميع أموات المؤمنين مؤمنات عامة أينما كانوا هل تراهم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسكنهم الجنة برحمته أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونهدي لهم الفاتحة. Dan kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga yang hadir di malam hari ini diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hutang dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya rezeki yang halal banyak barakah, dan Allah jauhkan kita dari yang haram, Allah cukupkan kita dengan yang halal, dan semoga Allah berikan kebahagiaan kepada kita dan keluarga kita di dunia hingga nanti di akhirat. Di dunia cinta Nabi Muhammad, di dunia cinta para ulama, dan nanti di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad dan para ulama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di tahun-tahun yang akan datang untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah panjangkan umur, dan setelah itu Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi jahil nabi wa alin nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad